أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله العظيم. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Ali Imran ayat 45 dan 46. An Hamidil Laqafi rahimahullahu annahu atahu rajulun faqala lahu awsini faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilafis suhufi. Qila lahu ma ghilafud dini, qala lahu tarkul kalami illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Dari Hamid Al-Laqafi bahwa telah datang kepadanya seorang laki-laki yang bertanya, "Berilah aku wasiat yang bermanfaat." Maka ia berkata, "Jadikanlah pembungkus untuk agamamu seperti pembungkus jilid as-suhuf, kitab-kitab suci." Lalu ia ditanya, apakah pembungkus agama itu? Ia menjawab, pembungkus agama itu adalah jangan banyak bicara kecuali perlu, meninggalkan duniawi kecuali yang perlu, jangan bergaul
dengan manusia kecuali yang perlu. Jadi mari kita semuanya untuk berucap, berhati, berpikir, berbuat yang perlu, yang baik-baik saja. Apabila ucapan, perbuatan, pikiran itu jelek, lebih baik kita tinggalkan. Karena orang yang beriman itu segala ucapannya bermanfaat dan diamnya juga bermanfaat. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin mampu mengamalkan syariat Islam ini untuk senantiasa menjadi orang yang alim, menjadi pelajar-pelajar yang pembelajar yang terpelajar, dan menjadi pendengar-pendengar setia, dan menjadi pecinta-pecinta kebaikan. Fa insyaallah hidup kita nanti hasanah, di akhirat juga hasanah, dan mudah-mudahan kita terbebas dari api neraka sebagaimana di surat Ali Imran ayat 185. Qala Sulaimanu alaihi salam au Luqmanu idza kana al-kalamu min fiddatin kas-sukutu min dahabin fal ma'na idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddati husnan kana as-sukutu anis syarri kadz-dzahabi fil husni. Nabi Sulaiman alaihi salam atau Luqmanul Hakim, beliau berkata, apabila bicara bagaikan perak, maka diam bagaikan emas. Maksudnya, apabila berkata dalam kebaikan nilainya seperti perak, maka diam dari kejelekan nilainya seperti emas. Mudah-mudahan kita mampu untuk menggunakan tangan kita, lisan kita, dan hati kita untuk hal-hal yang baik. Semoga perbuatan keji dan perbuatan mungkar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami sangat berbahagia bisa bertemu kembali dengan BCA di bumi Kota Baru Driorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk mencintai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita sampaikan ini, seluruh umat manusia bisa mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan umat yang beriman takwa semakin subur iman dan takwanya, dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa beristiqomah di dalam berhaqqa tilawati
berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Pada hari ini nanti keluarga besar warga RT 20 di Pirus Biru, Kota Baru Ndriorejo, Gresik, Jatim, Indonesia akan mengadakan kunjungan di panti asuhan anak yatim yang ada di Bismar Al-Mustaqim, yang ada di Perum Semolowaru, Surabaya. Mudah-mudahan kehadiran ibu dan bapak warga KBD Pirus Biru Gresik ini dapat menyuburkan kasih dan sayang di antara kita. Mudah-mudahan dengan perilaku ini Allah Subhanahu wa taala akan mengkasih sayangi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274. Pesan-pesan yang indah yang disampaikan oleh ayah kami dan juga guru-guru kami untuk menjadi orang yang dermawan, baik dengan ilmu kita yang nafi dan juga harta benda yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan sandang, pangan, papan, imtak dan iptek yang kokoh, sehingga diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, kaum muslimin, muslimat semuanya senantiasa hidup di dalam perdamaian, kesejahteraan. Mudah-mudahan dunia yang indah ini akan menjadi tempat untuk menanam segala hasanah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perumahan-perumahan yang indah yang ada di dalam surga, bisa berkumpul dengan guru-guru kita, ayah ibu kita, keluarga besar kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para nabi dan rasul dan juga para habaib, para sahabat, para kiai dan orang-orang yang beriman takwa. Sebagaimana di surat 52, namanya surat At-Tur, ayat 21 sampai 28. Baiklah, marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat 45. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, terhadap cerita Maryam dikala malaikat Jibril alaihi salam datang kepadanya membawa kabar gembira kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang putra yang soleh. Ketika Jibril alaihi salam menyampaikan kabar gembira itu, Allah telah memilihnya, mensucikannya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepadanya. Yang dimaksud dengan malaikat di sini ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana Allah berfirman, "Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya." Lalu kami mengutus ruh kami, Jibril alaihissalam,
kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Surat Maryam ayat 17. Nabi Isa alaihi salam disebut dengan kalimat Allah sebagai pemberitahuan tentang proses penciptaannya yang berlainan dengan kejadian manusia biasa. Nabi Isa alaihi salam dinamai Al-Masih, sedang Al-Masih itu adalah gelar raja. Karena kata Al-Masih dalam Taurat dan Injil berarti yang disapu atau yang diminyaki. Menyapu dan meminyaki itu adalah suatu ketentuan dalam adat istiadat mereka, bahwa siapa yang telah disapu dengan minyak suci oleh kepala agama, maka dia sudah menjadi suci pula, cakap untuk memegang kerajaan, memiliki ilmu pengetahuan dan kekuasaan, lagi mendapat berkah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam senantiasa mendapat berkah walaupun belum pernah disapu dengan minyak suci itu. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Nabi Isa alaihi salam berasal dari kata Yunani, yaitu Yasu, artinya yang diselamatkan, yang terpilih. Para nabi dahulu telah menerangkan bahwa akan datang seorang Al-Masih. Dia seorang raja yang akan mengembalikan kekuasaan Bani Israel yang telah hilang. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam lahir dan dinamai Al-Masih, segolongan mereka beriman kepadanya. Orang-orang Yahudi yang mengingkarinya berpendapat bahwa yang dijanjikan itu belum datang. Dia dinamakan Ibnu Maryam, putra Maryam, untuk memberi pengertian bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, karena itulah ia dinisbatkan kepada ibunya. Nabi Isa alaihissalam mempunyai kedudukan yang terkemuka di dunia karena dia mendapat tempat di hati orang-orang mukmin serta dihormati. Perbaikan yang ditinggalkan Nabi Isa alaihissalam tetap membekas di kemudian hari. Kebesarannya jauh lebih nyata daripada kebesaran para penguasa atau raja-raja, sebab orang-orang menghormati para penguasa dan raja itu adalah untuk menghindarkan diri dari penyiksaan mereka karena takut terhadap kedaliman mereka, atau untuk mengambil muka agar diberi kedudukan duniawi. Kebesaran yang demikian ini adalah kemegahan semu belaka tanpa ada bekasnya sedikit pun di dalam jiwa, bahkan mungkin menimbulkan kebencian. Selain dari itu, Nabi Isa alaihissalam mempunyai kebesaran di akhirat, yaitu kedudukan dan kemuliaan yang tinggi karena beliau senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca di surat Maryam, surat yang ke-19, dan juga bisa dibaca di surat 61 ayatnya ayat 6. Jadi luar biasa, Nabi Isa adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala yang membimbing umat manusia untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Dan juga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya wal mursalin. Oleh karena itu, marilah kita baca Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Al-Quran ini, Allah akan mengkokohkan akidah kita
syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, kita akan mendapat inspirasi dari kisah-kisah yang mulia dalam Al-Quran, dan kita mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan kita semakin taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana terdapat di surat 35 surat Fatir ayat 28 sampai ayat 35. Terakhir ayat 46 dari surat Ali Imran, Nabi Isa alaihissalam telah berbicara dengan manusia ketika masih kecil dalam ayunan untuk menjelaskan kebersihan ibunya dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya dan untuk menjadi bukti atas kenabiannya. Nabi Isa alaihissalam juga berbicara dengan manusia ketika dia sudah dewasa, yakni sesudah Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai rasul dan menurunkan wahyu kepadanya untuk menyampaikan perintah dan larangan-larangannya kepada manusia. Beliau tergolong ke dalam orang-orang yang soleh yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi-nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Bisa dilihat nanti di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini dibarengi dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga iman dan takwa kita akan menjadi subur, dan mudah-mudahan bumi kita NKRI ini akan dijadikan bumi yang subur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya, warga buminya, orang-orang yang beriman takwa. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, dan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan di akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Ya Rabbi, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa istri, suami, anak, cucu kami, siswa-siswi kami, sahabat-sahabat guru di bumi, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah, berilah kami panjang umur bil barokah wa bidu'atillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan-Mu untuk ayah kami, guru-guru kami, siswa-siswi kami, para pecinta BCA baca Al-Quran di bumi, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, sebagaimana yang Kau firmankan di surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat 10, dan juga surat Ghafir ayat 8 dan 9. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.